semuanya, perkenalkan nama saya Nia Amalia Holiso dari kelompok 6. Saya di sini akan melakukan praktikum rekayasa proses pangan pembuatan mie dengan resep A. Dalam proses pembuatan mie, tahap pertama yang harus disiapkan adalah persiapan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan diantaranya wadah, panci, pengaduk, sendok, pencetak, dan timbangan. Adapun bahan yang dibutuhkan antara lain tepung terigu protein tinggi, air, NA-kasein yang saat ini diganti dengan susu, kemudian air abu, garam, dan minyak. Tahap selanjutnya adalah proses penimbangan bahan. Nah, dalam video ini ditunjukkan sedang dilakukan proses penimbangan terhadap tepung terigu protein tinggi sebanyak 100 gram, sesuai dengan resep yang tertera pada modul. Selanjutnya adalah penimbangan air sebanyak 30 gram. Selanjutnya penimbangan air abu sebanyak 0,5 gram. Penimbangan garam sebanyak 3 gram. Selanjutnya adalah penimbangan susu yang merupakan pengganti NA-kasein sebanyak 3 gram. Tahap selanjutnya adalah mencampurkan bahan-bahan yang tadi sudah kita timbang. Pertama yaitu masukkan tepung terigu, kemudian garam, kemudian susu sebagai pengganti NA-kasein. Selanjutnya adalah air abu dan juga air. Selanjutnya adalah proses pengadukan. Untuk mengaduk bahan yang sudah dicampur tadi, disiapkan alat pengaduk berupa mixer, dan bahan-bahan tersebut akan diaduk dengan menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Dikarenakan proses pengadukan dengan menggunakan mixer terlihat agak sulit, maka dari itu kami berinisiatif untuk membantu proses pengadukan tersebut secara manual. Selanjutnya adalah proses menguleni. Proses menguleni adonan ini dilakukan beberapa menit hingga adonan tersebut bersifat kalis. Tahap berikutnya adalah proses pemipihan adonan. Proses pemipihan adonan kali ini dilakukan dengan menggunakan alat. Tahap berikutnya adalah proses penggilingan menggunakan alat hingga adonan berbentuk mie. Tetapi di sini ada kendala karena alat tersebut tidak mampu menghasilkan untayan mie yang terpisah. Maka dari itu kami berinisiatif untuk melakukan proses pemotongan secara manual hingga adonan tersebut membentuk untayan mie. Setelah diperoleh untayan mie, kemudian kita beranjak ke proses selanjutnya, yaitu memanaskan air. Air dipanaskan hingga mendidih, kemudian dimasukkan minyak. Setelah itu
Mie dimasukkan ke dalam air mendidih berisi minyak tersebut. Setelah 3 menit, mie diangkat dan ditiriskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Afrasastia dengan NIM 2020-349026 dari kelompok 6 praktikum rekayasa akan mempraktikkan cara membuat mie pada perlakuan B, yaitu perlakuan tanpa menambahkan air abu. Sebelum itu, jangan lupa lepaskan perhiasan yang ada di tanganmu dan gunakan masker. Selamat menyaksikan. Sebelum membuat mie pada perlakuan B, maka diperlukan persiapan alat dan bahan. Bahan yang digunakan adalah tepung terigu cakra kembar, nakasein. Nakasein yang digunakan adalah nakasein dari susu, garam mineral, dan air. Sedangkan alat yang digunakan pada proses pembuatan mie pada perlakuan B adalah timbangan, mixer, rolan adonan kue, serta plastik untuk rolan adonan kue. Bahan dan alat yang diperlukan yaitu ada tepung terigu cakra kembar, air, garam mineral, dan nakasein. Nakasein yang digunakan adalah nakasein dari susu. Kemudian alat yang digunakan adalah ada timbangan, roll, dan alas roll, kemudian ada mixer. Berikut ini adalah contoh tahap pertama. Kan semua bahan-bahan menjadi satu. Selanjutnya aduk adonan hingga menjadi kalis. Ini adalah membuat mie menjadi untayan-untayan mie. Selanjutnya adalah menimbang mie sebelum mie direbus. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam air mendidih yang sudah ditambah minyak. Selanjutnya adalah menimbang mie setelah proses perebusan. Kali ini kita akan membuat mie dengan perlakuan 3. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Tepung terigu, garam mineral, susu bubuk, air abu, garam, alat penggiling mie, timbangan, dan mixer jika diperlukan. Pencampuran bahan dapat dilakukan secara manual menggunakan tangan. Kemudian timbang masing-masing bahan. Timbang 100 gram tepung terigu, 1,2 gram garam, 0,5 gram garam mineral, 2 gram susu bubuk, 1,5 sendok air abu, dan 30 gram air. Campur semua bahan hingga menjadi adonan yang kalis. Kemudian pipihkan adonan dan cetak menggunakan cetakan mie sampai adonan tersebut menjadi tipis. Dan cetak hingga menjadi untayan mie. Panaskan air yang sudah dicampuri minyak hingga mendidih. Kemudian masukkan untayan mie tersebut ke dalam air yang sudah mendidih, masak hingga matang, dan tiriskan jika sudah matang. Mie siap disajikan. Untuk selanjutnya dilakukan proses uji organoleptik. Pada proses pembuatan mie dengan 3 perlakuan A, B, dan C, yaitu perlakuan A tanpa penambahan garam mineral,
perlakuan B tanpa penambahan air abu, dan perlakuan C dengan penambahan garam mineral dan air abu, dapat diperoleh data bahwa panelis lebih menyukai rasa perlakuan B dan perlakuan C, dan lebih menyukai kekenyalan dari perlakuan A dan perlakuan C. Penambahan garam mineral pada perlakuan B dan perlakuan C berguna untuk menambahkan cita rasa pada mie. Dalam pembuatan mie, penambahan garam dapur berfungsi memberikan rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mie, serta mengikat air. Selain itu, garam mineral juga dapat menghambat aktivitas enzim protease dan amilase, sehingga bentuk pasta dari proses pembuatan mie tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara berlebihan. Air abu dapat digunakan untuk pewarna masakan alami dan pengenyal makanan. Dalam bahasa lain disebut soda es. Bahan ini berfungsi meningkatkan kekuatan adonan atau kekerasan mie. Natrium karbonat dalam air abu berfungsi untuk mempercepat pengikatan gluten, meningkatkan elastisitas, fleksibilitas, dan meningkatkan kehalusan tekstur mie. Berdasarkan 3 perlakuan, karakteristik mie terbaik adalah mie yang menggunakan air abu dan garam mineral, yaitu mie dengan perlakuan C. Penambahan air abu ke dalam adonan mie dapat menghasilkan karakteristik tekstur mie menjadi lebih kenyal.